Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidina wa daharad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'liman naf'a wal intifa' wa tadzakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumikum wa ulumi sairi salihin amin ila ankal. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla bihal madhkuru liman gamad hiya bihil madhkur wal fiqhu al ma'rifatu daqaiqil ilmi ma'a naw'i ilaj. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaih, al fiqhu ma'rifatun nasi ma laha wa ma 'alaiha. Wa qala mal ilmu illa lil amali bih wal amalu bihi tarkul ajili lil ajil. Fayanbaghi lil insani an la yaghfula an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha wa yastajribu ma yanfa'uha wa yajtanibu amma yadurruha kay la yakuna aqluhu wa amaluhu hujjatan fayazdadu 'uqubatan a'udzu billahi min sakhatihi wa 'iqabihi. Waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihah masyhurah lam nashtaghil bi dzikriha kay la yatul al-kitab. Di awal kitab ini kan sudah disebutkan tentang fasal fi mahiyatil ilmi wal fiqhi. Fasal menerangkan tentang intisari daripada ilmu dan fikih. Nah, kali ini dijelaskan apa ilmu yang dimaksud. Ilmu yang dimaksud adalah sifat yang menjadi jelas dengan sifat tersebut apa yang akan disebutkan. Jadi ilmu itu membuat kejelasan, bukan kalau orang sholat seperti ini, rukunnya seperti ini, syaratnya seperti ini, itu maklum namanya, pengetahuannya. Tapi ilmunya itu menjadi jelas, oh sholat saya benar, sholat saya nggak benar, itulah ilmu. Jadi memberikan kejelasan atas apa yang, nah ini menyangkut baik yang sudah difahami ataupun yang tidak difahami. Jadi kalau yang ada di dalam kitab, yang dijelaskan di dalam kitab, itu maklumat isinya. Beda antara ilmu dan maklum. Maklum itu sesuatu yang diketahui, rukun sholat, syarat sholat, penjelasan masalah-masalah yang di situ, itu namanya maklumat. Apa? Pengetahuan. Beda antara ilmu dan pengetahuan. Nah, sebagian pelajaran sekolah itu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Loh, antara ilmu dan pengetahuan beda. Pengetahuan itu ya yang ada di kitab ini semuanya pengetahuan. Tapi ilmu itu yang bisa membuat jelas kita. Dijelaskan di situ misalkan, oh kibir hal ini. Oh mengobati kibir ini caranya. Lawannya kibir adalah tawadhu. Ini maklumat. Tapi kita berada di mana sekarang? Oh kalau saya lakukan ini dilarang. Lah itulah ilmu namanya. Makanya yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, orang-orang yang berilmu. Bukan hanya punya maklumat. Kalau yang punya maklumat, wah, suruh nyebutkan kitab A, B, C semuanya bisa. Tapi dalam praktek kehidupannya nggak sama-sama sekali yang ada dengan kitab. Ini orangnya memiliki maklumat tapi tidak memiliki ilmu. Wal fiqhu, fikih itu adalah mengetahui
detail-detail ilmu bersamaan dengan semacam pengobatan. Jadi bukan hanya sekedar keilmuannya itu menjadi jelas, tapi secara detailnya dia ketahui. Itu fikih. Makanya yang didoakan oleh Rasulullah Sayyidina Abdullah bin Abbas bukan hanya sekedar punya ilmu, tapi faqihu fiddin. Dan yang disebutkan setiap pembahasan awal kitab kebanyakan para ulama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bukan hanya sekedar dia punya maklumat atau sekedar punya ilmu, tapi dia memiliki detail-detail dalam ilmu dan bisa menjalankan ilmu itu sesuai pada porsinya. Itulah yang diinginkan oleh Allah menjadi baik. Lek hadir pengajian tok dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yo gak ono wong elek akhire. Mau apik kabeh wis. Pokoknya gelem hadir pengajian, enggak. Tapi bagaimana dia bisa menyerap ilmu itu, dia jadikan pedoman hidup ilmu itu, dan dia bisa tahu detail-detailnya, mana-mananya yang perlu diperbaiki, perlu dilakukan, itu dia tahu. Itu namanya faqih orangnya. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Fikih itu bukan fikih pelajaran fikih ya, bukan fikih di dalam bab sholat, bab wudu, bukan ini. Ini fiqhu fiddin maksudnya. Fikih dalam agama. Fikih itu apa? Ma'rifatun nafsi, seseorang mengenal dirinya, malaha apa yang membuat dia beruntung, wa ma'aleha dan apa yang membuat ia hancur. Nah, ini sekali lagi ini bukan yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang mukallaf. Oh, wajib bagi orang mukallaf melakukan ini, meninggalkan ini, bukan itu. Harus sholat 5 waktu, syaratnya sholat, bukan yang ini nih bahas dalam kitab ini. Fiqhu fiddin, yaitu dia mengetahui apa yang baik untuk dirinya dan apa yang buruk untuk dirinya. Nah, ini gak mudah. Kalau tahu syaratnya sholat 1 jam 2 jam kita belajari bisa mudah. Tapi kalau yang dibahas oleh musannif ini harus butuh guru yang selalu membimbing kita. Nah, itu Imam Abdullah bin Alawil Haddad mengatakan la budda bi syaikhin tasiru bi sayrihi ilallah min ahli nufusiz zakiyati. Harus berjalan dengan bantuan berjalan yang diarahkan oleh syekh, seorang guru yang dia mengarahkan kita kepada Allah. Siapa syekhnya? Min ahli nufusi zakiyah, dari orang yang hatinya bersih dari kotoran-kotorannya. Dan beliau juga mengatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan, mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu tarkul ajil lil ajil. Ilmu itu hanya saja pengamalan. Jadi dikatakan ilmu itu kalau sudah diamalkan. Kalau belum diamalkan, maklumat itu namanya. Kalau sudah diamalkan itu, lah apa pengamalannya ilmu? Tarkul ajil lil ajil, meninggalkan ashghalud dunia. Semua hal urusan dunia ditinggalkan. Untuk apa? Untuk menggapai akhirat. Sekali lagi, meninggalkan segala urusan dunia. Kalau kebutuhan nafkah itu bukan urusan dunia. Kebutuhan nafkah, kita kerja untuk nafkah itu bukan urusan dunia, itu akhirat. Tapi selebihnya dari itu dia tinggalkan untuk urusan akhiratnya, untuk ibadahnya, zikirnya, menuntut ilmunya dan yang lain sebagainya. Itulah hakikatnya ilmu. Sehingga sudah semestinya bagi manusia ia tidak melupakan dirinya. Harus mengenal dirinya, tahu dirinya.
Kenapa? Karena orang yang tahu dirinya, tahu kalau dia itu adalah hamba yang lemah, tahu kalau dirinya dia adalah hamba yang butuh kepada bantuan Sang Pencipta, dan dia tahu bahwa dirinya ini akan meninggalkan dunia, sehingga dengannya dia akan mengejar kemampuan Allah, bersandar hanya kepada Allah. Kalau kita tahu kalau diri kita nggak mampu, kita akan melihat orang lain juga sama. Kita ini sesama makhluk, sama-sama nggak mampu. Kalaupun butuh bantuan hanya kepada yang maha mampu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu kalau diri kita ini selalu membutuhkan Allah, kita nggak akan minta bantuan kepada selain Allah. Karena kita tahu kita sama-sama makhluk, sama-sama membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sama-sama tahu bahwa kita nggak akan hidup abadi di dunia, sehingga kita hanya mengejar apa yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk kekekalan, yaitu di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang tahu kekurangan yang ada pada dirinya, dia akan tahu kesempurnaan Sang Pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak boleh melupakan diri kita. Kita harus mengingat bahwa diri kita ini harus tahu tentang diri kita sendiri. Artinya kita harus selalu sadar bahwa kita ini makhluk yang membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus selalu ingat apa yang memberikan manfaat kepada kita. Dari macam-macamnya ibadah, ketaatan, kebaikan, kita harus juga tahu apa yang membahayakan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Sehingga ketika kita tahu, kita bisa mengambil apa yang manfaat untuk kita dan akan meninggalkan apa yang membahayakan kita. Karena itu dikatakan, ta'alam tu syarra la li syarri walakin litawaki. Aku belajar keburukan, mempelajari sifat-sifat buruk, hal-hal buruk tak pelajari, tapi bukan untuk aku lakukan keburukan itu, untuk aku bisa menghindarkan keburukan tersebut. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinabah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan padaku yang hak itu adalah hak, agar aku bisa melakukan yang hak tersebut, dan tunjukkan padaku yang batil itu adalah batil, sehingga aku bisa menghindari. Khususnya di zaman fitnah ya, hak menjadi batil, batil menjadi hak. Kasih gambaran. Renovasi musola, tanahnya wakaf musola, direnovasi, dibesarkan, dimegahkan. Setelah itu ditulisi sumbangan pembangunan masjid. Kelihatannya bagus enggak? Bagus pembangunan masjid. Tapi ketika orang niat nyumbang untuk masjid, digunakan bangun musola, hukumnya haram. Sekarang lagi viral contoh yang mirip, dibuat konten suami istri membuat video seakan-akan itu kebaikan, menunjukkan bahwa suami itu kurang peka, suami itu kurang mendengarkan omongannya istri. Dibuat semacam judi, tapi orang nggak nyadar kalau itu judi. Contoh ya, Mas, kamu tak kasih 200.000 kalau bisa naruh HP kamu di atas wadah ini, tapi yang didekatkan HP-nya si istri. Sehingga kalau kamu nggak bisa, Mas, ya kamu ngasih saya uang
200.000. Sudah ditaruh uangnya. Akhirnya mindsetnya si suami naruh HP saja, nggak mikir HP-nya dia, HP-nya si istri ditaruh. Loh, ini judi. Tapi tampilannya seperti hanya sekedar guyonan. Kan itu cuma konten. Tapi pengajarannya gimana? Batil enggak pengajaran itu? Ini diajarkan. Jadi yang batil terlihat biasa-biasa saja, itu hak. Karena itu kita mohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ijtinabah wa arinal batila batilan warzuqna Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita yang hak adalah yang hak dan yang batil adalah batil, sehingga ketika itu kita ketahui hak, Allah mudahkan kita untuk mengikutinya. Kalau itu batil, Allah mudahkan kita untuk meninggalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita daripada kemurka dan azabnya. Lah, ketika kita sudah bisa mengamalkan mana yang hak, mana yang batil, kita sudah tahu, sehingga kita bisa melakukan yang hak, menghindarkan yang batil. Fungsinya apa? Agar akal yang diberikan oleh Allah, perbuatan yang kita lakukan tidak menjadi saksi buruk kelak di hari kiamat. Yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum yauma tasyhadu alaihim aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti tangan dan kaki kita akan menjadi saksi. Wa qala li juludihim lima syahidtum alaina. Kenapa? Ya seperti itulah. Kalau kita tidak mengetahui yang hak adalah yang hak sehingga tidak kita lakukan hak itu, atau kita tidak mengetahui yang batil itu batil sehingga kita tidak bisa meninggalkan, akhirnya kita terjerembab kepada hal yang batil, kita meninggalkan yang hak, dan itu akan menjadi hujjah yang buruk kepada kita sehingga tambah azab Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu kita mohon agar Allah melindungi kita daripada murka dan azabnya. Adapun keutamaan ilmu, fadail ilmu, itu sudah disebutkan oleh Nabi dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadisnya Nabi, disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, hadisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sangat banyak dan nggak mungkin kalau disebutkan semuanya. Nah, intinya kalau kita ingin mengetahuinya bisa kita kaji di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di situ disebutkan oleh Imam Ghazali dengan begitu luasnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat sehingga kita terhindar daripada yang membahayakan kita. Allah mudahkan kita melakukan kebaikan dan ketaatan ibadah sesuai dengan ajaran tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin Al-Fatihah.